Halo, selamat pagi Bu Laras. Selamat pagi Bu Risha. Bagaimana Bu Laras, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Bu Laras, pertemuan kita kali ini saya dokumentasikan ya Bu. Baik. Tapi tidak akan saya publikasikan. Ya. Bu Laras, hari ini rencananya akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Bu. Oh, Bu Laras akan meng-coaching siapa? Pak Andi. Oh, dengan Bapak Andi. Ya. Mohon izin ya Bu, hari ini saya akan melihat proses coaching Ibu Lara dengan Pak Andi. Sebelum melaksanakan proses coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Lara. Apakah Bu Lara siap? Siap. Baik. Yang pertama Bu Lara, persiapan apa saja yang sudah Ibu Lara lakukan dalam menjalankan proses coaching nanti dengan Pak Andi? Ya. Jadi langkah pertama yaitu saya melakukan konfirmasi kepada Pak Andi untuk waktu pelaksanaan coaching. Lalu yang kedua saya melakukan menyiapkan, mencatat di catatan kecil pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan berikutnya saya berusaha untuk menggali potensi dari Pak Andi untuk menemukan masalah, menemukan solusi atas masalahnya. Baik Ibu Lara, lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini dengan Bapak Andi? Tentunya yang akan saya kembangkan itu ada 3 ya Bu ya. Di mana yang pertama kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif ya, sebagai pendengar yang aktif, lalu juga yang berikutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kompetensi apa yang ingin Bu Lara fokuskan? Saya ingin fokuskan kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena dari pertanyaan berbobot itu saya bisa menggali potensi dari Pak Andi untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bu Lara, pertanyaan terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana yang Ibu ingin capai dalam proses coaching ini? Indikator yang ini Bu, saya ingin Pak Andi bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Bu Lara, demikian dulu proses kegiatan praobservasi. Nanti silahkan Bu Lara melaksanakan kegiatan coaching dengan Bapak Andi. Ya, Terima kasih Bu Lara untuk waktunya. ya sama-sama Ibu. Saya izin dulu ya Bu. Baik, silakan Bu Lara. Selamat pagi Bu Lara, selamat pagi Pak Andi. Pagi Bu. Sudah lama menunggu Bapak Ibu? Tidak. Silahkan Bu Lara, Pak Andi dimulai saja proses coachingnya. Saya izin gabung ya Pak, Bu. Iya, silakan Bu. Baik, pagi Pak Andi. Pagi Ibu. Iya, apa kabar Pak? Baik Ibu. Iya, Pak. Saya lihat hari ini Bapak agak berbeda nih mukanya. Ada yang dipikirkan sepertinya ya Pak ya? Iya Bu. Nah, sebenarnya sih saya ada sedikit masalah Bu. Apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf nih Bu jika mengganggu kesibukan Ibu. Kira-kira apa yang sedang Bapak pikirkan? Tapi Pak, kalau sebelum kita mulai diskusi nih, harapan apa yang ingin Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan ketenangan Bu setelah adanya keluh kesah ini Bu. Lalu apa lagi Pak yang ingin diharapkan? Mungkin saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Oh, oke, baik Pak. Semoga
di dalam pembicaraan kita ini nantinya bisa mendapatkan pemecahan atas permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Boleh Pak, silahkan diceritakan. Ya, Ibu ingat dengan anak yang tidak naik kelas itu, Bu? Ya. Ya. Jadi gini Bu, jadi anak tersebut sekarang begitu tidak aktif, menyendiri di kelas, dan itu menjadi tempat apa ya namanya bulian anak-anak gitu. Jadi karena dia merasa dirinya itu apa ya nggak berharga karena nggak naik kelas, begitu orang tuanya nggak ada perhatian. Jadi itu permasalahannya. Oh, jadi permasalahannya karena ada siswa yang tidak naik kelas, lalu dia menjadi murung atau menjadi pendiam ya, karena malu tersebut. Lalu seperti itu, bagaimana langkah dari Pak Andi untuk mengurangi rasa malu dari siswa tersebut? Saya melakukan pendekatan segitiga restitusi. Saya panggil dan saya juga menempatkan diri validasi identitas juga. Terus memahami anak tersebut dari sudut pandang anak tersebut. Karena saya perlu langkah-langkah tersebut yaitu tadi mungkin pertama saya akan ajak orang tuanya atau siapa kerabatnya untuk bisa bekerja sama bagaimana anak ini bisa kembali sekolah dengan normal, dengan bisa berbaur dengan teman-temannya. Baik, jadi langkah Bapak diawali dengan memanggil orang tua ya. Selain itu Pak ada lagi tidak selain memanggil orang tua? Langkah berikutnya? Langkah berikutnya akan saya ada pendekatan dengan teman-temannya. Jadi mungkin teman-temannya saya kasih masukan jangan begitu, harus menghargai setiap orang walaupun dia itu punya permasalahan tersendiri. Artinya jangan diganggu lah gitu. Jadi saya pendekatan ke teman-teman sekitar tempat duduknya. Oh baik Pak, wah sudah bagus ya Pak rencananya dari melakukan pemanggilan orang tua, lalu mendekatkan ke teman kelasnya untuk tidak melakukan bullying ya bahasa kita ya. Lalu dari situ tadi bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak sudah mengetahui nih langkah rencana ke depannya? Setelah saya perasaan saya sih sudah lebih baik Bu, karena anak tersebut sudah mulai memahami kondisinya dan sudah mulai istilahnya kalau bahasa sekarang move on, ya. Sudah kembali ke tracknya dan akhirnya dia juga sekarang sudah dekat dengan saya. Kebetulan saya pada waktu itu ada wali kelasnya juga dan dia mau terbuka dengan saya. Jadi dia Pak saya malu ini awal. Tapi sekarang setelah melakukan kegiatan tersebut, anak tersebut sudah mulai ada perbaikan. Oke, baik Pak. Berarti Bapak sekarang sudah lega ya, sudah ada langkah awal nantinya ke depannya dan berikutnya Pak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan rencana-rencana tersebut? Komitmen yang saya lakukan yaitu tadi mungkin saya akan mencatat beberapa yang bisa menjadi pengangkatan dari si anak tersebut. Jadi saya memberikan komitmen dan bertanya kepada anak, kamu yakin mau melanjutkan sekolah di sini? Dan kalau memang yakin ya kamu harus bisa berusaha keras, jangan sampai kamu dikalahkan sama keadaan kondisi. Karena memang anak ini tidak diperhatikan orang tuanya. Jadi akhirnya saya meminta budenya yang mungkin merawatnya dari kecil untuk mengambil alihnya lagi untuk pendekatannya. Pada akhirnya komitmen itu sudah terjadi dan anak tersebut sudah komit. Iya Pak, saya mau lanjut sekolah. Saya tidak lagi bolos-bolos lagi karena malu. Dan dia menyadari kalau memang tidak naik kelas yang disebabkan dirinya sendiri. Jadi begitu. Mulai kapan Pak itu akan dilakukan? Mulai sebenarnya akan saya lakukan 1 minggu akan datang mengenai komitmen tersebut. Saya kembalikan ke anaknya dan saya evaluasi kembali gimana komitmennya lagi. Jadi setiap 1 minggu saya selalu tanyakan komitmennya sampai di mana dan akhirnya sudah terjadi. Dukungan atau kekuatan apa yang Bapak miliki atau sekolah yang miliki
untuk pelaksanaan rencana tersebut, Pak? Kebetulan karena saya wali kelas, saya dapat dukungan dari wakil kesiswaan dan bimbingan konseling yang selalu mensupport saya dan memberikan informasi tersebut. Itulah ya. Dan terakhir adalah yang jelas kepala sekolah. Oke, berarti ide Bapak ini sebenarnya sudah tersusun rapi ya Pak ya. Wah, bagus sekali. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak ya. Dan Bapak bisa kembali bekerja dengan tenang, melihat anak tersebut tertawa kembali atau nyaman dengan lingkungan kelasnya, dan semoga juga orang tuanya pun juga senang atas perubahan sikap anaknya yang lebih baik gitu Pak. Oke, lalu dari sini bagaimana Pak ke depannya Bapak? Apa sudah merasa lega atau hatinya sudah tenang atau bagaimana Pak? Ya, saya sudah tenang dan merasa lega sih Bu, karena memang anak itu sebenarnya yang penting jangan putus sekolah gitu, walaupun tidak naik, karena memang kan guru juga mau menilai bagaimana kalau anaknya nggak masuk terus gitu ya. Ada indikator untuk kenaikan kelasnya dari mana kalau nilainya sama sekali tidak dikerjakan. Jadi tanggung jawab saya yaitu tadi Bu, komitmen saya, tanggung jawab saya bahwa intinya anak tersebut tidak putus sekolah, itu saja sih Bu. Ya, baik. Oke, berarti sudah tercapai ya Pak ya diskusi kita kali ini, dari rencana Bapak, lalu komitmen Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya, ya terima kasih juga Bapak. Oke, gitu aja Pak ya. Nah, ada yang ingin diskusikan kembali? Ya Bu, sebenarnya kayaknya Sudah cukup ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Sebetulnya saya juga ada jam nih, saya pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum Bu Lara. Waalaikumsalam Bu Risha. Alhamdulillah ya Bu, hari ini pelaksanaan coaching dengan Bapak Andi ya Bu ya telah selesai. Sama seperti sebelumnya, ada pertanyaan dari saya Bu, bagaimana perasaan Bu Lara sekarang setelah coaching dengan Pak Andi? Perasaan saya lega, senang, karena Pak Andi sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Di sini saya sudah mencatat beberapa hal terkait kegiatan coaching yang telah Ibu Lara dan Bapak Andi lakukan tadi. Ibu Lara juga telah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tujuannya sudah jelas, mengidentifikasi permasalahan, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya lihat Ibu Lara juga telah mampu menerapkan 3 kompetensi. Fokus kesadaran dirinya sudah baik, dan Ibu Lara juga sudah menjadi pendengar yang baik. Lalu Bu Lara juga telah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Andi, sehingga tadi saya lihat Bapak Andi telah mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Lalu pertanyaan terakhir nih Bu, menurut Ibu kira-kira dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu terapkan tadi, kompetensi apa yang kedepannya akan Ibu tingkatkan lagi? Iya, menurut saya kompetensi saat menggali pertanyaan itu harus berbobot gitu Bu. Karena ketika kita mengeluarkan pertanyaan yang berbobot, Oci akan menemukan solusi sendiri gitu untuk permasalahannya. Baik Bu Lara, berarti Ibu Lara perlu meningkatkan kompetensi dalam hal menggali pertanyaan yang lebih berbobot. Saya rasa cukup untuk hari ini Bu Lara. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai, dan semoga Ibu juga bisa lebih baik lagi dalam menjadi coach ke depannya. Terima kasih atas waktunya Ibu Lara. Ya, sama-sama Ibu Rica. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Andi. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Mohon izin Bu ya, kegiatan hari ini akan saya dokumentasikan.
tapi tidak akan saya publikasikan atau saya share. Baik Pak. Oke, baik Ibu Rika, rencana hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Betul Pak, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Coaching dengan siapa ya? Hari ini dengan Ibu Lara Pak. Oh, oke baik. Izin ya Bu, hari ini saya akan melihat coaching Bu Rika dengan coachingnya Bu Lara. Betul? Betul Pak. Sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, sebagai awal, saya akan menanyakan pertanyaan kepada Ibu. Siap ya Bu? Siap Pak. Oke. Pertama, persiapan apa saja sih yang Ibu lakukan untuk pelaksanaan coaching hari ini? Untuk pelaksanaan coaching hari ini Pak, saya sudah mempersiapkan. Yang pertama saya sudah melakukan konfirmasi Pak kepada Ibu Lara. Lalu yang kedua, saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya tanyakan kepada Bu Lara agar dapat menggali potensinya Ibu Lara. Oh, baik. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Baik. mendengarkan dengan aktif, Ya. dan saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari 3 kompetensi tadi, Ibu lebih fokus ke mana? Dari kompetensi tadi, saya akan lebih memfokuskan ke memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dari pertanyaan yang berbobot itu, harapannya saya bisa menggali potensi Ibu Lara hingga Bu Lara bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Oke, baik. Ya, kemudian ini pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana yang ingin Ibu tingkatkan dari proses coaching hari ini? Pak, saya ingin Ibu Lara bisa menyelesaikan permasalahannya, Pak. Lalu menemukan solusi, Oke. serta menentukan langkah dalam mengatasi permasalahan Bu Lara. Begitu, Pak. Oke, baik. Nah, demikian dulu ya Bu kegiatan pra observasi hari ini. Jadi silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Lara dengan baik. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Ibu. Bu Lara, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, Bapak Ibu apa kabar? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Tapi sepertinya Bu Lara tidak seceria biasanya nih, Bu Lara. Ada apa ya? Iya nih, saya lagi ada masalah ya Bu ya. Bisa mengganggu waktunya sebentar Bu, biar saya bisa sharing berbagi. Boleh Bu Lara, silahkan Bu Lara boleh cerita. Tapi ngomong-ngomong, dari hasil diskusi kita ini, apa yang Bu Lara harapkan ya? Ya, saya berharap dari diskusi kita ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya Bu. Oh begitu Bu Lara. Selain itu, apalagi yang Bu Lara harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya berharap setelah diskusi ini saya menemukan solusi dan saya bisa melakukan rencana atau langkah apa yang akan saya lakukan. Ya Bu Lara, semoga kita di sini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Lara hadapi. Jadi coba Bu Lara ceritakan permasalahan Bu Lara. Ibu ingat tidak, beberapa hari yang lalu saya disupervisi oleh kepala sekolah. Lalu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh iya, tapi bagaimana bisa Bu Lara mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah? Iya, jadi Bu, saya dapat teguran karena proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran yang bagaimana, Bu? Apakah Bu Lara dinilai kurang bisa mengkondisikan peserta didik? Jadi saat supervisi beliau melihat kondisi kelas saat pembelajaran sangat berisik atau gaduh.
sehingga proses pembelajaran menjadi terganggu. Oh, seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan kondisi kelas menjadi tidak kondusif itu ya, Bu? Sebenarnya tadi tuh kami sedang melakukan diskusi kelompok, tapi banyak murid yang berbicara melantur, lalu ada yang asik sendiri, dan sehingga ada yang aktif ada yang tidak gitu. Yang aktif itu yang bikin kegaduhan. Oh, begitu, Bu Lara. Lalu, bagaimana tanggapan dari Bu Lara terkait dengan kritik yang disampaikan oleh kepala sekolah? Saya menerima masukan dari kepala sekolah bahwa pada saat proses pembelajaran terjadi kegaduhan ya, atau penggondisian murid yang kurang baik ya saat diskusi kelompok gitu, Bu. Oh iya, itu bagus, Bu Lara. Menerima kritik itu akan bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depannya. Kalau begitu, izin bertanya lagi ya, Bu. Selama ini apa saja yang kira-kira Bu Lara sudah lakukan di dalam pengkondisian kelas agar suasana kelas menjadi kondusif? Saya akan mengingatkan anak-anak agar bekerja sesuai tugasnya masing-masing dalam kelompok. Seperti itu, Bu. Sebenarnya langkah Bu Lara itu sudah baik, mengajarkan mereka fokus terhadap tugas mereka masing-masing. Kemudian menurut Bu Lara, kira-kira bagaimana nanti hasilnya setelah rencana Bu Lara dilakukan? Seperti yang kita tahu, Bu Lara, kondisi kelas yang nyaman dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Iya, Bu, saya berniat melakukan pendekatan kepada anak-anak yang tadinya sangat berisik di kelas agar kejadian ini tidak kembali terulang ya, tetap bisa kondusif gitu, Bu. Sebuah rencana yang bagus, Bu Lara. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang Bu Lara ingin lakukan nantinya? Rencana berikutnya saya akan melakukan pemetaan atau denah penduduk, kelompoknya dirubah. Jadi tidak selalu kelompok satu di depan, nanti bergantian kelompok satu di belakang, seperti itu. Wah, luar biasa sekali, Bu Lara, langkah yang dilakukan. Dengan memetakan tempat duduk anak, itu juga bisa mengajarkan anak-anak bersosialisasi lebih sering lagi dengan anak-anak yang lainnya ya, Bu? Iya, Bu, terima kasih. Wah, sangat luar biasa langkah penyelesaian yang diambil Bu Lara dengan memetakan tempat duduk anak-anak secara berkala. Lalu, bagaimana perasaan Bu Lara sekarang? Alhamdulillah, syukurlah ya, Bu, saya sekarang merasa lega dan jujur, Bu, saya takut salah dalam melangkah atau mengambil rencana ke depannya untuk permasalahan ini. Iya, Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang dan saya juga merasa bersyukur Bu Lara sudah merasa lega. Terus rencana yang akan Ibu lakukan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Iya, Bu. Jadi rencana kedepannya akan saya lakukan dengan secepatnya. Untuk di pertemuan berikutnya akan saya lakukan dengan duduknya sudah berubah, lalu melakukan pendekatan ke anak-anak. Karena kan kalau pelajaran saya ini hanya seminggu sekali, Bu, berarti di minggu depannya akan saya terapkan seperti itu. Bagus, Bu Lara. Selanjutnya, dukungan atau kekuatan apa yang kira-kira Bu Lara butuhkan dalam menjalankan rencana Bu Lara? Ya, tentunya dukungan dari anak-anak pun juga perlu ya, Bu. Jadi saya akan meminta bantuan kepada anak-anak yang bisa diajak bekerja sama membantu saya mengatur denah dulu. Lalu nanti saya juga akan meminta izin kepada wali kelas karena kelasnya penataan tempat duduknya akan berubah pada saat pelajaran saya, dan juga tentunya ke pengurus kelas ya, Bu ya, untuk membantu saya juga seperti itu.
Wah, sebuah ide yang sangat luar biasa sekali Ibu Lara. Semoga semuanya dapat terrealisasi dan Ibu juga bisa mengajar kembali dengan perasaan yang nyaman dan dengan kondisi kelas yang kondusif sehingga prestasi anak-anak menjadi semakin baik. Amin. Terima kasih Bu Reja atas atas waktunya ya dan semuanya, sehingga saya sekarang merasa lega dan bisa fokus untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Ngomong-ngomong nih Bu, sudah jam segini saya mau kembali untuk mengajar. Permisi ya Bu, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Bu Lara, waalaikumsalam. Halo Bu Rika. Halo Pak Andi. Alhamdulillah ya Bu, pelaksanaan coaching telah selesai. Sama seperti sebelum coaching, ada pertanyaan yang sama yang akan saya ajukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Baik Pak, perasaan saya setelah melakukan coaching dengan Ibu Lara, saya merasa senang Pak, karena saya dapat melaksanakan coaching dengan baik. Kemudian Ibu Lara juga bisa menggali potensi dirinya dan menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Di sini saya sudah mencatat beberapa hal penting selama coaching tadi. Saya lihat Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tinta. Tujuan sudah jelas, melakukan identifikasi masalah, melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya lihat Ibu sudah mampu menerapkan 3 kompetensi. Fokus pada kesadaran diri sudah baik, menjadi pendengar yang baik, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Sehingga tadi saya lihat Ibu Lara sudah mampu menemukan solusi pada masalahnya. Ada pertanyaan terakhir nih. Lalu menurut Ibu Rika, kira-kira kompetensi apa lagi yang harus Ibu tingkatkan? Baik Pak, menurut saya kompetensi yang harus saya tingkatkan yaitu saya harus menanya dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Karena dengan pertanyaan yang berbobot itu saya dapat mengidentifikasi permasalahan koci sehingga koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Bapak. Baik Ibu, berarti perlu meningkatkan kompetensi menggali pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu ya. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tercapai. Semoga Ibu lebih baik lagi untuk menjadi seorang coach. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Pak Andi, selamat pagi Bu Lara. Pagi, Bu Risha. Pagi Bu Lisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Saya senang mendengar Ibu. Tapi saya lihat kayaknya Ibu tampak gelisah. Sebenarnya ada apa ya Bu? Iya Pak, saya sebenarnya lagi ada masalah. Apakah Pak Andi ada waktu Pak? Saya mau sedikit bercerita dengan Bapak. Ya Bu, silakan bercerita, jangan sungkan. Jadi apa yang bisa saya bantu Ibu? Kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan? Iya Pak, saya berharap dari hasil diskusi kita hari ini saya bisa mendapatkan ketenangan Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Selain itu, saya juga berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Ya, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin. Jadi permasalahan seperti apa Bu? Silakan ceritakan. Beberapa hari yang lalu, saya disupervisi oleh kepala sekolah Pak. Lalu kepala sekolah memberikan kritik kepada saya di supervisi tersebut. Oh ya? Ngomong-ngomong bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang bisa membuat Ibu Lica mendapat teguran tersebut? Itu Pak, kepala sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan.
proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Rica dinilai kurang mengenai karakteristik peserta didik dengan baik? Jadi ketika supervisi itu, kepala sekolah melihat di kelas saya ada anak yang tantrum, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Rika terhadap respon kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya sudah menyampaikan ke beliau bahwa selama ini saya sudah memantau anak tersebut. Anak tersebut mudah tantrum, Pak, karena efek kurang perhatian dari orang tuanya. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izin bertanya nih. Selama ini kira-kira apa yang Ibu lakukan di dalam menangani siswa yang tantrum tersebut? Selama ini saya sih sudah melakukan pendekatan, Pak, kepada anak tersebut. Lalu yang kedua, saya juga selalu memberikan ruang kepada anak tersebut, memberikan waktu untuk bisa menenangkan dirinya sendiri, Pak, pada saat sedang tantrum. Jadi selanjutnya, apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu rencananya untuk melanjutkannya bagaimana? Selanjutnya, saya akan menghubungi wali kelasnya agar dapat mengkomunikasikan ini kepada orang tuanya, Pak. Nah, itu rencana yang bagus itu, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada yang lain yang Ibu akan lakukan? Ya, saya juga akan lebih memperhatikan anak tersebut. Dan saya juga akan menjauhkan barang-barang berbahaya di sekitar anak tersebut. Wah, luar biasa ya Bu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sangat bagus menurut saya. Saya juga merasa senang, Bu, dengan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu Rica sudah merasa lega. Ya, terus dari ini semua, rencana tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu semua? Mengenai hal itu, Pak, secepatnya saya akan lakukan. Insya Allah lusa ya, Pak, saya akan menghubungi orang tua anak tersebut, Pak. Oke, baik. Jadi dihubungi orang tuanya ya. Lalu selanjutnya dukungan atau kekuatan apa yang kira-kira Ibu Rika butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, Pak, terkait masalah itu, saya juga masih kepikiran, Pak. Mungkin saya akan memantau perkembangan anak tersebut ya, Pak, melalui wali kelas dan juga orang tua ya, Pak, agar kejadian anak tantrum itu tidak terus-menerus terjadi di kelas saya ya, Pak. Ide bagus itu, Bu. Semoga semua yang semua permasalahan dapat diselesaikan, Bu. Ibu bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih ya Pak Andi untuk waktunya dan untuk ruang agar saya bisa meluapkan keluh kesah saya. Semuanya hingga sekarang saya merasa lebih lega, Pak. Iya, Bu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih ya Bapak. Iya, Ibu. Sama-sama.